Di Baghdad, ada seorang pejabat yang sangat sombong. Ia suka menghina rakyat miskin dan membanggakan hartanya di mana-mana. Lihatlah kalian, aku bisa membeli apapun semua yang kalian punya. Tak ada yang lebih hebat dariku. Semua warga pun terdiam. Mereka hanya bisa menunduk mendengar perkataan pejabat itu. Sampai suatu hari Abu Nawas datang dan mendengar kesombongan pejabat itu. Tuan sungguh hebat sekali. Tapi bolehkah saya tahu, apa yang tak bisa Tuan beli? Haha, tak ada yang tak bisa kubeli. Semua bisa asal aku mau, kapanpun dan dimanapun. Kalau begitu cobalah dulu. Belilah rasa hormat dari semua rakyat, Tuan. Pejabat itu hanya bisa terdiam. Wajahnya merah padam menahan amarah. Sementara orang-orang di sekitarnya mulai berbisik pelan melihat kejadian itu. Berani sekali kau menghina aku di depan semua orang. Abu Nawas, awas kau! Namun Abu hanya tersenyum santai lalu berjalan pergi meninggalkan kerumunan dan pejabat itu. Malamnya pejabat itu tak bisa tidur. Kata-kata Abu terus terngiang di kepalanya. Benar juga. Uangku banyak, tapi tak ada yang menghormatiku. Tanpa rasa takut. Keesokan harinya, pejabat itu pun mencari Abu Nawas untuk meminta maaf. Abu Nawas, kau telah membuka mataku. Aku memohon maaf atas kesalahanku. Dan aku berjanji akan berubah. Ingatlah Tuan, hormat itu bukan barang. Ia tumbuh dari hati, bukan dari uang. Sejak hari itu, pejabat itu berubah. Dan orang-orang mulai menghormatinya, bukan karena takut, tapi karena ia benar-benar jadi baik. Kadang, yang paling berharga bukan harta atau jabatan, tapi hati yang mau mengakui kesalahan dan belajar rendah hati. Suatu malam, Abu Nawas berjalan pulang dengan santai melewati sebuah hutan. Di tengah hutan, ia melihat sebuah rumah tua yang tampak sangat menyeramkan. Rumah siapa ini? Kenapa rasanya aneh banget, bikin merinding ya? Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka. Muncullah seorang penyihir tua dengan tongkat di tangan. Hai orang asing, siapa dirimu? Berani-beraninya datang kemari. Saya Abu Nawas. Bukan apa-apa, cuman heran rumah sekecil ini bisa punya pintu segede itu. Beraninya kau berbicara seperti itu, Abu Nawas? Aku akan mengubahmu jadi hewan. Lalu penyihir itu mengangkat tongkatnya sambil mengucapkan sebuah mantra sakti. Biur, berubahlah kau Abu Nawas menjadi hewan yang kuinginkan. Tapi anehnya tidak terjadi apa-apa. Abu Nawas tetap tidak berubah. Hah, kok saya tetap manusia ya? Padahal tongkatnya menyambar ke saya. Penyihir itu pun hanya diam sekaligus kaget tak percaya bahwa sihirnya gagal. Lalu ia mencoba mengarahkan sihirnya ke sebuah bangku tua. Ajaibnya bangku itu benar-benar berubah menjadi seekor kambing. Seketika Abu Nawas pun tercengang sekaligus kagum melihat pemandangan ajaib di hadapannya. Kali ini sang penyihir mencoba lagi dengan sihir yang lebih kuat ke Abu Nawas. Biur, berubahlah kau menjadi hewan yang kuhendaki, wahai tongkat sakti. Seketika Abu pun langsung panik ketakutan sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dan lagi-lagi sihir sakti itu benar-benar masih tak mempan ke Abu Nawas. Penyihir itu hanya bisa heran kebingungan sihirnya gagal untuk kedua kalinya. Ia masih penasaran dengan sihir tongkatnya, lalu mengarahkannya ke sebuah batu. Dan sekali lagi, ajaibnya dalam sekejap batu itu langsung berubah jadi seekor ayam. Sang penyihir sungguh kebingungan, kenapa selalu gagal jika diarahkan ke Abu. Kenapa lagi-lagi tongkatku selalu tak mempan kepadamu, Abu Nawas? Abu Nawas hanya tersenyum nakal, ide jahil pun mulai muncul di kepalanya. Wahai penyihir, mungkin kau kurang kuat. Coba sihir dirimu sendiri dulu biar yakin. Penyihir pun terjebak, lalu ia mengarahkan tongkat itu ke dirinya sendiri. Seketika, biur, ia malah berubah jadi keledai. Hahaha, cocok sekali kau jadi keledai. Tongkatmu ternyata pilih kasih. Abu Nawas pun pulang sambil tertawa, membawa cerita kocak tentang penyihir yang kalah oleh kelicikan akalnya. Dari kejadian ini kita belajar, kesombongan tak akan menang melawan kecerdikan dan akal sehat. Dan ingat, hati yang bersih akan selalu terhindar dari tipu daya serta kejahatan orang lain.